Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Yuliana Samaun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pohuwato. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Pertama, latar belakang. Budaya positif di sekolah melibatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan memotivasi bagi semua anggota komunitas sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah bukan hanya tentang memperbaiki perilaku atau menciptakan iklim belajar yang lebih menyenangkan, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan pribadi, akademis, dan sosial siswa. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan, sekolah dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didengar, dihargai, dan didukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Penerapan budaya positif di sekolah yang belum menyeluruh sehingga perlu bagi warga sekolah, khususnya guru, perlu memahami penerapan konsep-konsep budaya positif, misalnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan kesadaran atau pemahaman warga sekolah, khususnya guru terhadap penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dengan membangun keyakinan kelas yang solid dan menerapkan konsep segitiga restitusi sehingga terbentuk motivasi intrinsik pada murid. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada murid dengan pembiasaan, perilaku, dan perilaku positif serta keteladanan dari semua warga sekolah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah 1. Terlaksananya diseminasi tentang pemahaman konsep budaya positif di sekolah khususnya kepada guru. 2. Terbentuknya keyakinan kelas di masing-masing kelas dengan melibatkan murid. 3. Guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 3. Menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Selanjutnya adalah lini masa tindakan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. 2. Melakukan diseminasi tentang konsep budaya positif. 3. Menjelaskan pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. 4. Memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, menempel hasil keyakinan kelas di dinding kelas. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. 1. Kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. 2. Ruangan dan peralatan untuk melakukan diseminasi budaya positif. 3. Perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, komitmen yang kuat dan kesadaran akan pentingnya mewujudkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman rekan guru semuanya yang selalu dirahmati Allah. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru semuanya. Pada kesempatan kali ini kami, Dr. Ibu Yuliana Samaun, akan memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Saya persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SD 03 Padilan Gio, yang saya sebut nama beliau Ibu Adi Matsukemi,
yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN 03 Patilan Gio yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan diseminasi budaya positif ya. Tujuan dari diseminasi ini, jadi ini agak memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin untuk mencapai murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik, Bapak Ibu, topik diseminasi pada hari ini, kemarin kami mendapatkan materi ini dan kami diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Di sini ada topik yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan segitiga restitusi yang terakhir. Perubahan paradigma pembelajaran ini, Bapak dan Ibu guru saya minta untuk secara berpasangan ya, jadi ada dengan teman ya melakukan kegiatan. Bisa ya Bapak Ibu guru? Ya. Jadi ada si A dan B ya, jadi berpasangan dengan teman seperti yang terlihat di slide ini. Jadi di sini sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru berpasangan. Ya. Oke. Jadi di sini teman Anda yang B ini, yang di sebelahnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. B bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Jadi silakan Bapak Ibu bagaimana cara, apakah si A atau si B yang akan mau membuka kepalan tangannya ini. Saya berikan waktu selama 30 detik boleh. Oke, jadi genggam dengan sekuat tenaga dan usahakan dibujuk, dirayu ya. Dirayu teman dengan berbagai cara supaya bisa membuka kepalan tangannya. Oke, sudah ada yang berhasil merayu temannya? Oke, sudah habis waktunya. Tadi ini ada yang membuka kepalan tangan dari temannya? Ada? Jadi saya tanya satu-satu ya. Apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan dari tangan temannya? Baik.
tadi memberi kesempatan sampai membuka tangan saya, padahal yang saya genggam itu adalah intan berlian. Karena yang membujuk ini sudah memelas, ya sudah kelihatan sekali kebutuhannya. Jadi saya tidak sampai hati, makanya saya memutuskan untuk membuka yang ada di genggaman saya. Tidak ada lagi? Terima kasih karena Ibu Cindra sudah ngotot untuk membuka tangan saya yang ada uang. Terpaksa saya buka karena tangan saya sudah dipaksa untuk dibuka. Ancaman. Dia tidak ada uang untuk membayar hutang. Oke. Masih ada lagi? Oh, jadi hampir semua ini. Ya, terima kasih. Kenapa saya membuka tangan saya yang padahal di dalamnya ada segumpal berlian? Karena saya sudah dijanjikan mau dikasih yang merah-merah, makanya saya buka saya punya tangan. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, karena sebagian besar tadi seluruh ini guru yang berpasangan tadi membuka kepala tangan berhasil membujuk temannya yang si B ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tadi, membuka kepalan dan menutup kepalan itu berarti ada hubungannya dengan teori kontrol ya, kontrol dari diri. Jadi ketika kita membuka kepalan tangan berarti secara sadar kita terbujuk dengan rayuan dari teman tersebut ya. Jadi ini ada hubungannya dengan teori kontrol ya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid ya. Padahal sebenarnya guru tidak sepenuhnya harus mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat juga menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal di sini orang dewasa tidak ada hak untuk memaksa, ya. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita lihat bersama bahwa realitas atau kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon, ya. Padahal kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda, ya. Ini semua orang melihat hal yang sama. Jadi pandangan itu melihat bahwa kita sama dengan yang lain. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Di stimulus respon lagi ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kalau di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda ya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apa yang diperbuat itu tentu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di stimulus respon orang lain. Padahal kalau di teori kontrol hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, ya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kemudian ini ada hubungannya dengan disiplin ya. Apa
disiplin, sebelum saya melanjutkan, coba ada yang bisa mendefinisikan apa itu disiplin? Disiplin itu ada tata tertibnya, ada peraturan jelas, semua yang berhubungan dengan sekolah atau tempat yang harus dipatuhi bersama. Terkait dengan apa yang Ibu Lisa katakan benar ya. Jadi ini konsep disiplin ini ada hubungannya dengan tata tertib yang sering kita artikan. Teratur, kepatuhan pada peraturan, kemudian hukuman, dan yang terakhir ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini konsep tentang disiplin. Nah, ini ada makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, jadi ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ini Ki Hajar Dewantara yang berkata, dan itu memang benar ya. Ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, jelas ada aturan-aturan tertentu yang akan mengatur, ya. Kemudian ada juga disiplin dari para ahli, yakni dari Diane Gossen. Ini menyatakan bahwa disiplin yang artinya belajar, ya. Jadi belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang dari dalam, benar-benar ada di dalam diri siswa. Yang ekstrinsik itu adalah motivasi yang dari luar. Jadi jika ingin benar-benar disiplin, seseorang ada kepatuhan di dalam dirinya tersebut, maka motivasi intrinsiknya inilah yang akan kita bangun ya. Selanjutnya ini ada disiplin positif. Jadi inilah yang akan kita harapkan tumbuh dan akan kita wujudkan di sekolah kita. Jadi disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman, kemudian dan hadiah. Jadi disiplin positif diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Kemudian sebagai pendidik, tujuan utama kita yakni mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya ada pada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam berperilaku. Masih ingat Bapak dan Ibu apa profil pelajar Pancasila? Oke, yang pertama apa? Yang pertama Beriman dan bertakwa. Yang kedua berkebinekaan global, dan yang ketiga bernalar kritis. Keempat Mandiri. oke, mandiri. Yang kelima apa? Gotong royong. Dan yang keenam Yang kelima bernalar kritis sudah. bernalar kritis. Yang keenam Kreatif. kreatif. Yang keenam kreatif. Oke.
Sekarang masuk pada motivasi. Nah, menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Dorongan stimulus yang berasal dari dalam diri, boleh juga dari luar. Motivasi itu adalah stimulus ya, atau dorongan ya, dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini ada dua, yakni motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa motivasi yang berasal dari faktor luar ya, seperti penghargaan, pujian, hukuman, bisa jadi ancaman itu ya. Kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu. Nah, di dalam motivasi intrinsik inilah yang akan kita bangun ya, yang akan kita wujudkan, yang harusnya ada di dalam diri murid kita ya. Ini ada contohnya, bisa Bapak Ibu lihat bersama di slide. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi dua motivasi, yang pertama dengan yang kedua ini merupakan motivasi eksternal ya. Kemudian yang ketiga ini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yakni motivasi internal untuk menghargai diri sendiri ya. Selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk menciptakan disiplin positif ini, maka bisa kita melakukan restitusi ya. Dan ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di restitusi ini tidak ada murid yang kita anggap salah, namun kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak Ibu sudah pernah dengar keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa sama dengan aturan? Oke, jadi ada yang iya dengan ada yang tidak. Oke, apa yang membedakan dari Ibu Lisa? Tadi saya mendengar sama. Dari saya, keyakinan kelas itu sama halnya dengan kesepakatan kelas. Semua apa yang disepakati di dalam kelas antara murid dan guru itu dituangkan dalam satu lembaran yang wajib yang wajib ditandatangani dan wajib dipatuhi oleh anggota kelas itu, baik guru maupun peserta didik. Terima kasih.
keyakinan kelas dengan aturan itu tidak sama. Kenapa? Karena kalau aturan itu sifatnya memaksa dan itu berasal dari instansi atau lembaga sendiri yang menentukan, dan itu bersifat memaksa ya, walaupun tujuannya sama untuk mendisiplinkan, tetapi itu tidak efektif kalau kita kaitkan dengan disiplin positif yang dianjurkan atau disarankan oleh Ki Hajar Dewantara. Sementara kalau keyakinan kelas ini ini lahir berdasarkan kesepakatan bersama, entah itu antara pimpinan dengan bawahan maupun antara guru dengan kelas. Jadi apapun yang menjadi kesepakatan di saat itu berdasarkan persamaan atau kesepakatan bersama. Itu yang membedakan dengan aturan. Kalau aturan itu hanya berasal dari satu pihak, tidak artinya sebagai yang melaksanakan itu tidak dilibatkan dalam menentukan apa saja yang menjadi aturan-aturan di sebuah lembaga. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Oke, jadi antara aturan dengan keyakinan kelas itu berbeda ya. Aturan-aturan itu dituangkan di dalam keyakinan kelas, namun aturan di sini bersifat otoritas ya. Jadi hanya dari satu pihak, misalnya pihak guru, misalnya kita sebagai guru yang membuat aturan, murid-murid tidak kita libatkan di dalam pembuatan aturan-aturan tersebut. Kemudian kalau keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas murid ini dilibatkan atau diikut sertakan dalam membuat aturan-aturan tersebut atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas itu sendiri. Kalau aturan di sini berarti hanya guru yang memberikan aturan, seakan-akan hanya bersifat memaksa. Ya, berbeda dengan keyakinan kelas, sama-sama kita berdiskusi di dalam kelas untuk menentukan kesepakatan apa atau keyakinan apa yang akan kita jalankan di dalam kelas. Dan di keyakinan kelas ini menanamkan nilai-nilai kebajikannya. Nilai kebajikan misalnya saling menghormati, saling menyayangi, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah konsep keyakinan kelas. Jadi merujuk pada sistem keyakinan atau pandangan yang dipegang oleh suatu kelas tertentu atau masyarakat. Kemudian keyakinan ini mencakup pandangan tentang nilai moralitas. Jadi nilai moralitas, politik, budaya yang cenderung serupa di antara anggota kelas tersebut. Kemudian ini tujuan dari keyakinan kelas, menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Kemudian meningkatkan disiplin dan keteraturan kelas di kelas. Meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan motivasi belajar. Ya, dari keyakinan kelas yang kita ciptakan di dalam kelas dalam bentuk kesepakatan dengan murid, maka inilah akan menciptakan lingkungan yang lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ya ada 5 ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan serta bertahan hidup ya. Ini jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi segala kelima hal tersebut ketika kita tidak penuhi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jika ada salah satu yang tidak bisa kita penuhi, maka ada saja sesuatu sikap yang timbul dari kebutuhan tersebut jika tidak dipenuhi.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer. Jadi ini posisi kontrol kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, posisi kontrol kita coba kira-kira ada di mana sekarang jika kita lihat ini 5 posisi kontrol. Kelimanya ada, masing-masing ada kriteria, ada deskripsi. Iya. Jadi yang kita rasakan benar-benar kita rasakan ada pada diri kita saat ini. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Iya. Sekarang ini banyak guru yang memberikan hukuman kepada siswa. Entah siswa tanpa bagaimana ya. Saya juga guru sih. Jadilah guru yang bijak. Kita tanya dulu permasalahannya apa. Terus kenapa sampai ada akibatnya. Kadang ada guru juga yang temperamen langsung kamu begini langsung dipukul. Itu penghukum kalau saya. Terus itu penghukum itu bisa menimbulkan konflik sosial, konflik konflik mental terhadap siswa. Siswa itu akan ingat kita dan dia akan dendam sama kita sampai di bawah, sampai kapanpun dia tidak akan lihat guru itu karena sudah terbersit dalam pikirannya, sudah tertanam dalam benaknya ini guru jahat. Kayak gitu. Seperti kita kan pernah jadi siswa. Jadi apa yang guru itu pernah lakukan ke kita? Jadi kita akan bawa ini ibu sama malas tegur dia karena dia ini orangnya jahat. Marilah kita jadi guru, mohon untuk bijaksana. Jangan terlalu apa-apa menghukum sampai kita teriaki atau apa, mohon jangan. Terus kedua, pembuat orang merasa bersalah. Langsung kita menjudge, kamu ini bodoh sekali. Itu akan membunuh karakter siswa. Jadi bagaimana ya yang mau tumbuh tiba-tiba kena itu langsung ciut, dia tidak bisa lagi berkembang. Terus monitor atau pemantau, ya monitor atau pemantau. Tiap hari kita harus memantau. Terus teman, jadi kita harus dekati, kita buat dia merasa nyaman dengan kita karena tahta tertinggi seorang guru itu bukanlah guru yang S2, bukanlah guru yang berprestasi, bukanlah guru yang IT-nya tinggi, bukan. Tahta tertinggi seorang guru adalah guru yang dirundukan oleh muridnya. Terus manajer. Kalau manajer, guru bisa mengelola kelas dan bisa mengampu, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat. Terima kasih. Penjelasan yang sangat bagus sekali ya. Jadi inilah 5 posisi kontrol guru dan kita mungkin ada di paling banyak ini ya, di bagian penghukum ya. Jadi masih paling banyak penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum seperti yang dikatakan oleh Ibu Lensi. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ya. Jadi hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan cuma fisik saja, namun kata-kata ya. Dan itu akan kena di mental anak-anak ya. Bisa saja anak-anak tadi seperti yang Ibu Lensi katakan bahwa anak-anak akan dendam ya, menaruh dendam kepada kita. Ini efeknya ya. Posisi penghukum misalnya patuhi aturan saja atau awas ya. Kamu selalu saja salah ya, bisa saja dengan kata-kata kita menggunakan ini walaupun bukan dengan fisik. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini dengan kata-kata. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pengalaman bisa berhasil, yaitu dengan cara dia atau dengan cara kita. Sebagai pendidik alangkah baiknya kita menghindari di posisi ini. Jadi ini ya ada
Misalnya ada siswa terlambat ya, jadi jangan ada kata-kata lagi terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi minimal kita meminimalisir diri kita tidak ada di posisi ini ya. Ya, dengan adanya materi yang saya berikan ini, saya juga masih banyak belajar karena namanya emosi seseorang ya, kadang naik turun, tidak bisa dikontrol, manusiawi. Jadi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Jadi ini hasilnya. Tadi sudah Ibu Lensi katakan bahwa ada yang murid marah bahkan dendam, ini ya, atau bersifat agresif. Agresif itu malah menjadi-jadi ya. Ditegur, ini keadaan sekarang, ditegur tetap melakukannya. Ya, jadi ini ketika kita ada di penghukum. Jadi bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Dan lebih buruk lagi, murid melihat motor atau mobil akan menggores kendaraan tersebut. Kemudian di sini ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi ini pembuat rasa bersalah. Seakan-akan anak-anak tersebut jadi so salah lagi di mata guru. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Sini mental anak juga yang dikhawatirkan yang akan down ya. Ternyata saya ini tadi ibu guru kecewa dengan saya. Jadi itu menjadi beban pikiran juga dari murid ya. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka ya, benar ya? Ya, karena di sini murid merasa tidak berharga atau tidak percaya diri ya. Ini murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Jadi ini juga posisi kita juga mungkin ada yang seperti ini. Sama halnya dengan saya juga yang masih berbenah diri ini. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas ini ya. Jadi kita lihat ini, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak seakan-akan lesu. Kalimat ini, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi ini di posisi pembuat merasa bersalah. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Jadi ini hasilnya. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi merasa orang yang gagal ya. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Berarti dia tidak bisa membahagiakan guru-gurunya atau orang tuanya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid yang menahan perasaan. Jadi tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain ya. Jadi di pembuat merasa bersalah ini ya. Selanjutnya di posisi sebagai teman, posisi kontrol teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Kalau positifnya yang terjalin antara guru dan murid, teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi biasa dengan bercanda ini ya, kalau di posisi teman. Jadi ini beginilah
contoh kata-kata yang ada di posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi hanya pakai demi, hanya orang lain ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Jadi ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi ini posisi kita sebagai teman ya. Jadi hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu atau teman saya ini. Jadi murid merasa dikecewakan. Jadi saya pikir, jadi mereka hanya bisa jadi ini mereka hanya termotivasi dari guru tersebut ya. Ini jadi di posisi teman. Kemudian murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya ya. Kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Jadi kita lihat hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut ya. Kemudian bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi masih ada motivasi eksternal dari luar diri murid tersebut. Kemudian akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Hanya guru-guru tertentu yang akan didengar atau dipatuhi. Selanjutnya yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau ya. Ini. Jadi pemantau di sini berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini pertanyaan yang diajukan sebagai posisi pemantau ya. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, jadi apa yang telah kamu lakukan, kemudian sanksi atau konsekuensi apa. Jadi berarti dia sudah tahu apa yang dia lakukan, murid lakukan ini ada sanksinya atau konsekuensi. Jadi sebagai seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Jadi di sini sudah berapa kali kamu terlambat. Jadi seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek ya. Biasa beberapa kali tidak mengerjakan tugas atau terlambat atau tidak membawa alat sholat. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini ya. Ini pada posisi pemantau. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan ya. Jadi sudah tahu konsekuensinya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, maka dia harus menerima konsekuensi yang ada. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi kita yang kita rasakan sebagai pemantau ya. Selanjutnya ini ada posisi kontrol yang kelima, yakni manajer. Nah ini posisi kontrol yang paling bagus ya, di posisi manajer. Dan itu juga yang kita harapkan
ada pada diri kita ya. Di sini manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ini peran guru yang ada di posisi sebagai manajer ya. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya. Jadi bisa jadi sewaktu-waktu kedua posisi tersebut bila diperlukan ya, bisa jadi ini yang manajer bisa berada di posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seseorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kalau di posisi restitusi itu murid sebagai manajer ya. Jadi di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, di sini bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid ya. Di sini di manajer ini kita diajak untuk berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini misalnya perkataan sebagai posisi kita sebagai manajer. Apa yang kita yakini ya. Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Di sini kita libatkan murid posisi kita sebagai manajer ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jadi dengan adanya hal tersebut apakah dia meyakini ya nilai-nilai tersebut? Jadi ini kata-katanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dikembalikan kepada murid ya. Kita memposisikan diri murid ini bukan orang yang bersalah ya. Namun kita gali dengan nilai-nilai, kita tumbuhkan dengan nilai-nilai yang ada. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nanti sebentar saya akan berikan gambaran mengenai videonya ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ditanyakan lagi kembali kepada murid yang melakukan kesalahan, cara rencananya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan cara apa. Jadi di situ ada kolaborasi ya, diskusi dengan murid. Oke, dan yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi, namanya segitiga berbentuk segitiga ya. Bagian dasarnya ini adalah menstabilkan identitas. Ini ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita stabilkan identitasnya bahwa setiap orang ini pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bisa jadi ya, kita sebagai guru pernah mengalami ya hal yang sama yang dilakukan oleh siswa atau kesalahan tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan bertanya misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita gali dulu, jangan langsung kita mencas kayak yang seperti yang Ibu Lisa katakan. Kemudian adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini yang akan kita lakukan di segitiga restitusi. Oke, sebelum kesimpulan sebenarnya saya ingin menampilkan video tentang segitiga restitusi. Ini penerapan segitiga restitusi yang sudah saya videokan. Jadi ini ada 2 kasus kemarin, namun mengefisiensikan waktu 1 kasus saja. Mudah-mudahan
Bapak dan Ibu guru mengerti dengan penerapan segitiga restitusi ini. Jadi ini kasus pertama ini ada prolognya. Ya, pagi tadi Bu Guru kelas 5 mengikuti apel PGRI di sekolah lain yang masih sekecamatan. Bu Guru menugaskan ketua kelas untuk mengumpulkan pekerjaan rumah yang diberikan sedari minggu lalu. Julia adalah salah satu murid yang belum mengumpulkan PR. Selepas jam pelajaran, Bu Guru meminta waktu kepada Julia untuk menanyakan perihal PR-nya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bahwa kamu tidak mengumpulkan PR ya? Iya Bu, saya belum mengerjakannya. Mengapa kamu belum mengerjakannya? Saya selesai Bu, tadi Apa tidak ada yang kamu di rumah? tidak ada Bu, ibu dan ayah terluka dan saya dititipkan di rumah ini. Apa ada teman yang dekat dengan rumah itu? Ada Bu, tapi saya malu dan takut nanti akan meresahkannya. Baik, ibu mengerti dengan apa yang kamu pikirkan. Di sini, Bu Guru tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Namun, setiap permasalahan yang kita temui pasti ada solusi. Asal kita mau berusaha dulu, tidak menyerah, dan selalu terbuka untuk bertanya kepada teman, termasuk bertanya kepada temanmu atau guru. Kamu paham kan maksud itu? Iya Bu, Apa kamu tahu tindakan yang kamu lakukan ini dapat merugikan diri sendiri? tahu Bu. Menurut kamu, apa tindakan kamu ini sesuai dengan keyakinan? Tidak Bu, Keyakinan kelas mana yang belum kamu dapatkan? tanggung jawab dan disiplin Bu. Baik Julia, sekarang kamu sudah mengetahui dan mengenal keyakinan kelas kita. Apa kamu mau memperbaikinya? Mau Bu, Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? bertanya atau meminta bantuan kepada teman Bu, atau menanyakan lewat forum kelasnya biar lebih jelas. Tindakan yang sangat tepat, Julia. Ibu sangat senang kamu mau berusaha. Lalu kapan kamu akan masuk MPR? Insya Allah besok Bu. Baiklah, kalau begitu silakan kembali ke rumah ya. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Ya, itulah video penerapan segitiga restitusi yang saya sudah lakukan. Yang terakhir ini ada kesimpulan bahwa sebagai seorang guru yang baik, seharusnya kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif ini merupakan langkah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni sebagai guru, tugas kita yaitu menuntun murid untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, karakter. Untuk itu perlu dilakukan sebuah perwujudan melalui budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita dapat menerapkan konsep-konsep berikut ini. Yang pertama tadi disiplin positif, kemudian posisi kontrol, motivasi perilaku, keyakinan kelas, dan yang terakhir tadi segitiga restitusi. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebagai seorang guru sebaiknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Karena pada posisi kontrol tersebut, seorang manajer dalam penerapannya menggunakan tahapan segitiga restitusi, di mana seorang guru menuntun murid untuk dapat menemukan murid dalam menyelesaikan masalah, bertanggung jawab, serta mendukung murid untuk dapat menemukan solusi secara mandiri. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, yaitu kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini tidak dapat dilakukan sendirian. Budaya positif dapat dilakukan oleh warga sekolah yang positif pikirannya,
positif perkataannya dan positif tindakannya. Jadi intinya di sini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini sangatlah tidak mudah ya. Namun dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah, maka mudah-mudahan budaya positif yang akan kita wujudkan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penerapan pemahaman kepada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, Ibu pimpin saja dari depan ya. Berdoa mulai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Ada? Apa? Pakai alif? Keyakinan kelas adalah keyakinan yang harus disepakati di kelas. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Alif. Jadi keyakinan kelas itu menurut Alif adalah keyakinan yang harus disepakati di kelas. Tepat sekali ya. Jadi Ibu jelaskan lagi tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah mirip-mirip dengan peraturan yang ada di kelas atau di sekolah pada umumnya ya. Tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Mengapa dalam bentuk keyakinan? Peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk keyakinan. Fadlur? Karena agar semua orang setuju dengan peraturan tersebut. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Fadlur. Mengapa dalam bentuk keyakinan? Karena harus semua orang itu, baik di ibu, guru, atau teman-teman kalian harus setuju, harus sepakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Oke. Keyakinan kelas ini juga adalah nilai-nilai yang harus kita yakini, kita percayai, kita sepakati secara bersama di dalam kelas, baik itu bersama ibu guru atau teman-teman lain, supaya apa? Mencapai kesepakatan bersama, dan ini bisa kita jalankan di sekolah ataupun di dalam kelas. Keyakinan kelas juga ini akan menciptakan apa? Budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kamu tanamkan. Misalnya kamu di sini dapat bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Makanya ibu bersama kalian berdiskusi untuk merancang sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas berarti sama-sama kita menyetujui, sama halnya Ifadlur dengan Ti Alif bilang tadi bahwa harus ada yang setuju, sama-sama setuju, baik antara ibu maupun antara kalian harus menyepakati atau menyetujui dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, keyakinan kelas ini misalnya kita
saling menyayangi. Ya, misalnya saling menyayangi, menghormati, ya misalnya kalimatnya seperti itu. Ya. Tidak boleh mengganggu teman, dilarang apa? Dilarang jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian dilarang makan di dalam kelas ya. Pada hari ini ya, sehari-hari kita pernah lihat di Ikram, di Zulkifli makan di dalam kelas. Namun ingat, kalimat yang tertera pada keyakinan kelas nanti tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang negatif tersebut itu kalimat negatif ya, jangan ya, kata jangan, dilarang. Jangan buang sampah di situ, di laci. Jadi itu kalimat-kalimat negatif itu ya, jangan, kata-kata yang jangan, dilarang, tidak boleh. Jadi kita ganti kalimat kata negatif yang tadi yang jangan itu, kalimat negatif tadi kita ganti dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya kalau jangan buang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa? Diganti dengan kalimat positif. Apa? Buanglah sampah pada tempat. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Ibu Nur bilang bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Itu bagus. Selain itu masih ada lagi misalnya tidak boleh berkelahi atau ribut di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Oke, sayangi teman. Tepuk tangan lagi untuk si Awu. Jadi Ibu rasa semuanya ini sudah paham ya, sudah paham kalimat-kalimat positif yang akan dituangkan di dalam keyakinan kelas. Karena memang sebelumnya Ibu juga sebelum memulai pembelajaran Ibu meletakkan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas terlebih dahulu apa yang orang sepakat ya. Jadi Ibu rasa semua sudah bisa. Nah sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Ibu akan membagikan stick note ini. Nah, jadi setelah ini stick note kalian akan gunakan untuk menulis keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat ya. Lalu kalian akan menempelnya di papan terlebih dahulu sebelum menempelkan di bagian keyakinan kelas ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham tentang penjelasan dari Ibu tadi tentang keyakinan kelas? Ada? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, mari kita tuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat.
kebersihan dalam kelas. Kemudian ada saling menyayangi dengan teman ya. Jadi sudah kalimat positif ini ya. Ini jaga kebersihan kelas jadi sama. Jadi yang sama Ibu taruh sebelah sini yang sama ya. Ibu satukan saja yang sama. Ini jadi Ibu kasih satu stick note ya. Jaga kebersihan, kemudian saling menyayangi dengan teman. Saling menyayangi saja. Saling menyayangi. Kemudian ada saling menyayangi, oke. Kemudian ada disiplin dalam kelas atau tertib. Berarti tertib dalam kelas ya. Tertib di dalam kelas ya. Ini sudah dua. Tertib sudah 3. Tertib dalam kelas saja. Ini ada mengerjakan tugas berarti tanggung jawab ya. Berarti tanggung jawab dalam tugas. Tanggung jawab, oke, sudah 4. Kalau kita tidak bisa berkelahi di dalam kelas, masuk dinilai apa dia? Saling menyayangi. Jadi Ibu taruh sebelah sini ya. Di saling menyayangi sini, bagian sini. Ya, jadi kita tidak bisa, jadi kita ganti saja saling menyayangi.
kamu sepakat atau menyetujui keyakinan kelas yang kita buat bersama, ya. Jadi yang sudah kita buat. Ibu berharap kita bisa melaksanakan kesepakatan kita dengan baik, ya. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu pada kegiatan pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Al-Marif, siswa kelas 5 dari SDN 03 Padilandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Bajali. Saya siswa kelas 5 dari SDN 03 Padilandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azhar. Saya siswa kelas 5 SDN 03 Tenang dan sabar. Ya, penting. Ya, sangat penting. Iya, penting dan transparan. Agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Agar kita dapat saling menghargai dan menghormati. Agar kita menjadi lebih baik lagi. Agar kita bisa disiplin.